Siang semuanya, selamat datang. Siang. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dengan saya Ahmad Pribadi dengan NIM 6422053 dan ada saya Krista Pulyati dengan NIM 6422512. Izinkan pada saat ini kita akan mempresentasikan hasil dari observasi kami dalam mata kuliah manajemen dan demokrasi program studi manajemen dengan dosen pengampu Bapak Peter Prajagung. Terus dengan judul analisis pemasaran pada UMKM Cireng Rujak Aceh. Adapun latar belakang yang disampaikan oleh Aku kecil banget. sebenarnya ya. Kewirausahaan adalah usaha yang pada saat ini banyak diminati oleh banyak orang. Mereka dapat mengembangkan modal dengan cara melakukan suatu usaha yang dapat memberikan kesempatan bagi mereka yang tidak memiliki pekerjaan. Selain itu, mereka dapat mengembangkan suatu usaha yang sesuai dengan minat dan hobi mereka. Usaha mikro kecil dan menengah UMKM merupakan salah satu contoh usaha yang sekarang ini banyak ditemukan di lingkungan sekitar kita. Usaha jenis ini dimulai dengan modal yang seminimal mungkin dan mendapatkan laba atau keuntungan yang lumayan besar. Salah satunya adalah Cireng Rujak Mang Aceh. Untuk menguraikan lebih lanjut tentang usaha Cireng Rujak Mang Aceh, laporan ini mencoba untuk membahas tentang bagaimana manajemen pemasaran pada UMKM Cireng Rujak Mang Aceh. Adapun judul laporan untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen UMKM dan koperasi. Mengapa untuk ini penting untuk diteliti? Yaitu 1. Pentingnya UMKM dan UMKM dalam perekonomian lokal. 2. Tekanan dalam pemasaran. 3. Inovasi dan daya saing. 4. Dukungan kebijakan dan pengembangan ekonomi. Konsep prioritas yang relevan menurut Goldberg. Mikro enterprise usaha mikro adalah usaha yang memiliki jumlah karyawan kurang dari 10 orang dengan pendapatan setahun dan memiliki jumlah aset yang keduanya tidak melebihi 100.000 US dollar menurut World Bank and menurut European Commission. Mikro size enterprise usaha mikro adalah usaha dengan pendapatan setahun yang tidak melebihi 2 juta US dollar, jumlah aset kurang dari 2 juta US dollar yang memiliki jumlah karyawan kurang dari 10 orang. Definisi dan kriteria UKM menurut lembaga dan negara asing. Adapun masuk ke rumusan masalah dalam penilaian ini terdapat beberapa permasalahan yang ingin kami pecahkan, yaitu 1. Bagaimana aspek pemasaran pada UMKM Cireng Rujak Mang Aceh. 2. Bagaimana strategi pemasaran yang dilakukan pelaku usaha Cireng Rujak Mang Aceh untuk meningkatkan penjualan. 3. Bagaimana pengaruh digital pada usaha Cireng Rujak Mang Aceh. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui aspek pemasaran pada UMKM Cireng Rujak Mang Aceh. 2. Untuk mengetahui strategi pemasaran yang dilakukan pelaku usaha Cireng Rujak Mang Aceh dengan meningkatkan penjualan. 3. Untuk mengetahui pengaruh digital pada usaha rujak Cireng Mang Aceh. Adapun metodologi penelitian yang dilanjut dengan rekan saya lagi. Oke, ini adalah metodologi penelitian yang kami laksanakan. Di dalam metode ini kami beberapa metode observasi dan wawancara. Untuk observasi kita pergi langsung kepada tinggal Cireng Rujak Mang Aceh dan melakukan wawancara bagaimana memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang kinerja usaha, tantangan yang dihadapi serta peluang untuk peningkatan dan pengembangan di masa depan. Ini merupakan hasil penelitian, jadi ada satu bisnis profilnya, jadi namanya adalah Cireng Rujak Aceh, dia berdiri pada tahun 2023, kemudian bidang usaha di kuliner, di alamatnya di Tangerang, Indonesia, di tempatnya di Denpasar. Kemudian untuk misi-misinya dari Rujak adalah menjadi kuliner tertentu yang dikenal inovasi dan kualitas produk. Misi-misi ini adalah menghadirkan pengalaman kuliner yang unik dan memuaskan bagi pelanggan dengan menggabungkan cita rasa tradisional dengan konsep yang modern. Nah, ini adalah hasil penelitian di aspek pemasaran Cireng Mang Aceh itu ada beberapa. Yang pertama itu produk. Jadi menjual hanya satu produk yaitu cireng dengan sambal rujak saja. Kemudian penetapan harganya yang variatif mulai dari 15.000 sampai dengan 40.000.
distribusinya melalui platform online untuk jangkauan pasar yang lebih luas, untuk promosi, event sampling, dan promo diskon untuk meningkatkan kesadaran konsumen. Kemudian ada pelayanan juga, pengiriman cepat menggunakan ekspedisi dan layanan pelanggan yang responsif. Kemudian pengalaman pelanggan, rekomendasi penyajian yang menarik untuk pengalaman konsumen yang lebih baik. Kemudian untuk strategi pemasaran di Cirebon Aceh, setelah mewawancarai, jadi memperluas penjualan dan kesadaran merek Cirebon Aceh beberapa strategi pemasaran yang diterapkan. Fokus pada segmentasi pasar, segmentasi pasarnya itu kepada remaja-remaja yang suka pedas, kemudian pemasaran digital melalui platform online, kemudian fokus juga dengan harga yang kompetitif dengan Rp2.000 per pieces, kemudian kemasan menarik dengan kit wall, kemudian kerjasama dengan influencer dan bisnis lokal, serta peningkatan kualitas produk dan pelayanan. Dengan pendekatan ini diharapkan Cirebon Aceh dapat menjadi player utama di pasar makanan ringan Indonesia. Nah, kemudian dia hasil penelitian berdasarkan dari tujuan penelitian kita yang di awal, apakah ada pengaruh digital terhadap UMKM Cirebon Aceh? Jadi ini adalah data penjualan per bulan pada tahun 2024 dari bulan Januari sampai bulan April. Jadi melalui platform digital cukup signifikan karena pada bulan Januari belum woro-woro di sosial media yang cukup banyak. Contohnya hanya di Instagram saja itu terjual cuma 100 pieces. Kemudian Februari Maret April ditambah dengan kolaborasi dengan salah satu influencer dan TikTok di bulan April itu memuncak di 250 box untuk penjualannya. Kemudian dapat disimpulkan dari penelitian ini bahwa pengaruh digital terhadap UMKM itu cukup bagus dan mempengaruhi terhadap penjualan. Nah, ini adalah kesimpulan berdasarkan data hasil penelitian yang dilakukan oleh kelompok kami, dapat disimpulkan bahwa Cirebon Aceh mengadopsi strategi pemasaran yang berfokus pada digitalisasi. Jadi pada tahun 2024 ini untuk era digitalisasi sangat penting untuk pemasaran. Kemudian pelayanan pelanggan untuk meningkatkan penetrasi pasar dan kesadaran merek atau brand awareness mereka di Indonesia melalui kombinasi harga yang kompetitif, distribusi online, promosi efektif, dan pengalaman pelanggan yang ditingkatkan. Mereka berharap untuk menjadi pemain utama dalam kategori makanan ringan di pasar mereka, khususnya makanan ringan yaitu Cirebon. Kemudian ada beberapa rekomendasi dari penelitian kami karena memang yang pertama diversifikasi produk karena memang ini baru satu produk. Jadi meskipun pada fokus pada satu produk utama yaitu Cirebon Aceh, pertimbangan untuk menambah variasi rasa atau varian produk dapat menarik lebih banyak konsumen dengan preferensi yang berbeda-beda dan meningkatkan penjualan. Contohnya itu menjual cireng dengan isian ayam suwir atau yang tren sekarang cireng tulang itu loh. Kemudian menjaga kualitas dan konsistensi, kualitasnya harus dengan barang-barang yang kualitas dan konsistensi terhadap rasa. Kemudian ekspansi seluruh distribusi selain melalui platform online, bagaimana juga untuk melakukan service distribusi lain seperti kerjasama dengan toko-toko retail lokal atau partisipasi dalam acara pasar atau festival makanan. Kemudian ada peningkatan promosi, semakin gencar semakin bagus juga untuk penjualan, maka strategi pemasarannya harus ditingkatkan lagi untuk bekerja sama dengan para influencer. Kemudian optimalkan penggunaan media sosial karena kalau kita tidak mengikuti perkembangan zaman maka bisnis kita akan mati. Jadi saran kepada Cirebon Aceh memang ketika ada platform sosial media baru, contohnya Tweet atau X, itu bisa memasukkan di sana untuk pemasaran produknya, terus pengukuran kinerja. Jadi lakukan analisis terhadap efektivitas strategi pemasaran dan penjualan, menggunakan data untuk mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan atau penyesuaian. Contohnya, kalau kita mengirimkan Cirebon Aceh ke luar kota untuk pengukuran kinerjanya berapa lama sih nyampainya, itu harus dipikirkan kembali. Kemudian pengembangan kemitraan dan kolaborasi. Jalin lebih banyak kemitraan dengan influencer di bidang kuliner atau lifestyle yang relevan. Selain itu pertimbangkan untuk bekerjasama dengan bisnis lokal yang dapat saling menguntungkan dan memperluas jangkauan dan meningkatkan kualitas pasar. Contohnya kita memasok ini ke beberapa kafe lokal untuk pendapatan juga selain dari media sosial ataupun secara offline. Ini adalah data satu startup yang kita adopt
Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan, silakan. Dari kelompok Rapel, clear. Dari kelompok Adil, clear. Dari kelompok Asma, clear juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.